العظيم أما بعد Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sore Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir dan majelis taklim wa tahlim di Masjid Nuruddin di Desa Pulau Barat ini. Mudah-mudahan insyaallah saat ini kita sedang dikumpulkan, sedang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan rahmat, nikmat dan serta maghfirahnya dan selalu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan waktu taat dan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balak dan maksiat. Salawat dan salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikutnya, juga termasuk kita yang hadir di majlis ini insyaallah hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hanya dengan tauhid yang disertakan dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menempuh rahasia penyeberangan ke akhirat. Apa dia rahasia nak menyeberang ke akhirat ini? Macam apa? Kalau dengan amal ibadah itu dipimpin, dipengaruhi oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tak tahu usianya. Ibadah itu nak diseberangkan menuju akhirat. Paham tak kira? Bapak, jemaah rahimahullah. Nah, di sini kita rasakan mana beda dengan kerasa kalau ilmu amal dipimpin dengan ilmu baik mana kira-kira sampai di batas mana ini jejaknya itu sampai batas mana baca kita rasakan sampai di mana lah kalau baca Yasin kadang putus tidak sampai sudah baca Yasin mau melanjut itu kita putus kalau dengan ilmu sesungguhnya sebenarnya amal ibadah kita yang sekarang ini kita kawinkan di dunia ini hakikatnya nak ditunjukkan, nak dilangsungkan, nak diseberangkan ke akhirat. Jadi bukan nak cuma sekadar artinya cuma sepasihnya, lancarnya, apalnya baik. Cuma ada bentuk amal ibadahnya baik. Maka itu harus nak ditanamkannya tauhidnya. Di situ artinya kita tidak ada niat perbuatan, tidak ada niat kita melok-melok di situ. Sepenuhnya sebelum kita pelaksanaan amal ibadah itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada hadirat Allah SWT. Kita serahkannya, masukkan dari masuk tauhid itu, dari tauhid itu kita masukkannya galau-galaunya, balikkannya persembahan kita itu kita kembalikan kepada artinya kepada yang merintah itulah persembahan kita itu. Kita dikongkon oleh Allah SWT itu, dia ngongkon, dia merintah, maka waktu kita pelaksanaan perintahan itu supaya tauhidnya benar-benar tauhid, maka perintah itu kita balikkan dia ngongkon itulah. Anda kira-kira apakah itu ada yang terasa dengan tulungan, apakah itu dengan terasa dengan nikmat, apakah itu terasa dengan rahmatnya, apa itu dengan terasa dengan penyertanya, apa itu terasa dengan haknya. Pendek. Supaya hukumnya ahad, supaya hukumnya benar-benar tauhid, benar-benar Allah SWT itu saw. Jadi di dalam kita beribadah itu yang terpenting Allah itu saw, esa. Anda kira-kira? Jadi jangan sampai ada bilangan. Kita bilang, itu kita baca juga, kita ada juga, kita dengar juga, jangan masuk bilangan. Anda kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak,
Ibu hadirin rahimakumullah. Tauhid yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW adalah tauhid yang membawa rasa fana kepada Allah, bako dengan Allah. Jadi tauhid yang dikembangkan, yang dijalankan, yang dikibarkan, yang diperintahkan, yang dijalankan, yang disuruh, yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW itu tauhid yang membawa fana. Kita hadapkan diri kita ni, la haula wala quwwata hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata. Anda kira-kira? Dan bako dengan dia. Makanya Bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Jadi, ana minum pemahaman dari guru, dari Abah Allahyarham Haji Muhammad bin Sukri, bahwasanya misalkan ini contoh sebenarnya. Jadi bola itu tertanam dari al-jil berzikir, dari penegasan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya kan di situ, artinya kalimat itu tiada Tuhan melainkan Allah. Kalimat itu arti huruf itu, kalimat itu tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud tasdiknya, maksud kendaknya tiada diriku, melainkan didirikan Allah. Itu kita panah didirikan Allah itu bako dengan Allah. Kita hapuskan tiada diriku, maka bako dengan Allah, didirikan Allah. La ilaha illallah. Tiada rupa. Kalau dia rupa, artinya tiada hidup, tiada baca hidup, tiada baca nama, tiada baca nengok, tiada baca bergerak, tiada baca melihat, tiada baca berpikir dan sebagainya. Melainkan dirupakan Allah. Kalau terasa hidup, Allah yang hidupkan. Terasa bergerak, Allah yang gerakkan. Terasa baca, Allah yang bacakan. Terasa dengar, Allah yang dengarkan. Terasa nengok, Allah yang nengokkan. Apa kira-kira? Itu pengertian panah pada Allah. Panah dihadapkan dengan Allah itu bakok dengan Allah. Jadi akal kita Allah yang dirikan. Nah itu untuk memutuskan rantai-rantai yang akan merusak, yang akan menghambat, akan yang menghalangi, akan yang menghijab, akan memutuskan kita untuk menuju Allah SWT. Paham kira-kira? La ilaha illallah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan daya dan upaya Allah SWT. Habis tak kira-kira? Paham tak kira-kira? Jadi habis keluarnya sudah ada. Berarti artinya yang ada bakok billah. Paham tak kira-kira? Iya, kekal dengan Allah. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah itu sudah perisai bagi kita. Untuk yang paling berat dunia, makhluk, syaitannya, hawa nafsunya, nah itu sudah perisai bagi kita. Panah, tak baca lagi nunggu. Seperti orang mati, baca lagi iblis modal. Nah itu kita panah, habis cukup. Sama baik, la haula wala quwwata, tak ada cukup. Maka, bako dengan Allah. Iya. Jadi bakok dengan Allahnya. Adon itu, nah Allah ni yang dirikan. Bapak, saya teman rahimahullah pernah sedang pagi, karena sedang ngomongkan kalau presiden awak lah kayu bulu masuk ke istana ini. Dia ngawak dari hutan atau dari jago istana sana, di bawah, dicokok kena di istana,
dibuat kena pameran apa di sendeng kena apa di kalak kena di podiumnya apa kalak kena tempat dia duduk kira-kira ada yang nak baca musik kira-kira anak tanya dulu kira-kira tahu lah itu tu kan tak kati aji lah tongkat kayu pokok kotor bulong lumpur bulong kan kira-kira ada tak yang berani musik ada yang berani kata siapa lah mas kira-kira tahu maksudnya dia yang awak kira-kira berani tak ada orang macam itu ada tak kira-kira ngato ada tak kira-kira tentu hidup ada tak kira-kira yang bakal buang ke kata aku bukan kira-kira ada tak kira-kira benar tak begitu kalau itu sudah pendidikan kita sudah macam itu apalagi kita sudah tanah billah bakok billah kita sudah serahkan kita bahasa merasa dengan hapus merasa dengan nyerahnian merasa benar-benar sujud dekat kayu payonian waktu kita serahkan kita terasa mulai itu tukar sudah dia sudah ngadukan dia sudah dengarkan dia sudah beratkan dia sudah hidupkan alhamdulillah alhamdulillah Bapak, Ibu, hadirin dan teman-teman, inilah sebenarnya kibaran tauhid yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Apa dia tak ada dikoyok ini kau nak dibunuh aku. Bukan ilmu bersandar kepada Allah, bergantung dengan Allah, nyerah dengan Tuhan. Bukan dengan awak. Kalau tak kira-kira malaikat tidak berani nyambut Allah. Kalau tak kira-kira ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bukan kita nak bangga-bangga nak besar diri bukan. Cara bertaruhan. Jalan menjelaskan segala amal ibadah kita ini supaya lucu dengan ke akhirat. Anda kira-kira bukan masing-masing kecil-kecil aja wae, bukan masing kelompok-kelompok aja wae. Anda kira-kira alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelompok sungguh, aku jumpa gitu. Anda kira-kira paham kira-kira sudah kali paham jadi itu gawat lawan-lawan cekal ini tak salah lagi tak lagi juga mana lagi adapun hakikat tauhid sebenarnya tauhid yaitu pertemuan dengan wajah Allah. Yang namanya tidak ketik bilangan lagi. Kalau sebutannya Allah SAW. Nah kalau main itu baik, lo gitu. Baru di situ, baru Allah SAW, baru kalimat. Jadi kapan artinya yang namanya sebenarnya itu Allah itu SAW, maka berjumpa dengan wajah Allah. Ini wajah, dengan wajah, nengok wajah. Atau pihak. Ada tak kira-kira yang lain? Kalau sudah masuk pihak. Ada yang lain tak? Kalau nyebut Allah Sam, berbilang tak? Berbilang. Kita nyebut. Kalau sudah menyebut itu masuk nyebut itu arti wajah pihak Allah, ada tak yang lain? Itu kan, itu yang tauhid, yang murni, yang sebenarnya hakikatnya, yang sebenarnya tauhid itu. Nah, makanya tak baca indah, nak diangkat rasa dunia, nak nimbulkan rasa itu, maka mesti hadir, mesti dipenghului hadir Muhammad. Tak baca indah, tak keterangkan akal, tak ketemu, tak kita baca akal nyala di kedua.
Anak kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam keadaan panah, maka kita di situ kalau terpandang untuk memandang wajah Allah, nah itu kita disingkir ke Tuhan. Kalau jawab dulu, kemana aku itu? Tidak tahu kemana. Kemana aku itu? Kemana aku itu? Tidak tahu. Sudah sedikit, sudah semuanya, terasa lagi. Itulah dibukakan. Akhirat kerja itu. Sudah nemu balasan syukur ini, nah ini, maka ujungnya kepengen ini menuju hadir Allah SWT itu balasan. Amal tak kata lagi, semuanya tak kata lagi. Cuma balasan kalau negeri jasa, negeri balasan, dibalas kalau amal semayang, amal puasa, amal haji, dibalas kalau ini mau balasan kalau katik. Bahwasanya akhirat itu negeri jasa, negeri balasan. Mantap ujung ini. Mantap ujung ini. Bosan ujung ini. Jenuh. Oleh balasan-balasan itu. Masa duduk kamu berdirikan kenangan? Iya, kenangan. Sudah boleh balasan kenangan. Ini mengajaran kalau itu dari balasannya baik. Seluruhnya diganti kebaikan kalau diangkat kebaikan kalau. Maka bosan malam sudah. Kenapa di malaikat kan? Kami nak berjumpa. Ya malaikat. Kalau macam itu tak baca. Bukan urusan aku. Saya melapor dulu. Mereka melapor kepada hadirat Rasulullah SWT. Kalau di mana Allah SWT memerintahkan mereka, kalau nak berjumpa dengan aku, tinggalkan kesenangan ini, tinggalkan, keluar. Berani, galak, keluar. Menjumpa kepada Allah SWT. Itu maksud. Jadi artinya berjumpa dengan hadirat Allah SWT tidak kata lawan. Nikmat tidak ada lawan. Berani meninggalkan balasan-balasan, tinggalkan. Anda kira-kira? Itu sudah artinya saja di sana ditemukan dengan Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi artinya apalagi Musa yang menerima artinya untuk kitab suci Al-Quran sampai Nabi kita Muhammad SAW menerima kitab suci Al-Quran. Dibaca seluruh kitab itu, maka tak kalah Nabi kita membaca seluruh itu Al-Quran itu, maka berangsur kita dilebur dari cahaya, dari nur menuju ke al-kehadiran Rasulullah Ta'ala. Pada saat sudah kembali, mana wajib mereka? Ayo puas kan. Nama itu lagi begitu semuanya. Tak kalah kita dihapuskan kenanian. Berjumpa dengan hadirat Allah, berjumpa dengan wajah Allah SWT itu, tak tahu, tak terasa. Aku tu tak ada terkenang ni. Hilang ni aku tu, keakuan tu, keananiaan tu, kedirian kita tu dijadikan Tuhan hapus. Terpandang pihak Tuhan Tuhan, tolongan. Ada yang nikmat itu lah, terasa nikmat wujud nikmat. Nah, dapat salam, luar biasa. Wow, semuanya itu bukan lupa, bukan kemasukan. Kamu nak kira-kira? Ya Allah, alhamdulillah. Apa ibu hadirin rahimahullah? Alhamdulillah. Maka waktu itu Allah SWT menyertakan haknya. Kita dihapuskan anania itu, keakuan pacak bintangnya gitu. Maka Allah menyertakan hak. Maka itu terasa ada bergerak dengan hak, dengar dengan hak, nengok dengan hak, pacak dengan hak. Ada yang terasa disertakan pertolongan. Maka jadi pertolongan itulah. Nengok dengan tolongan, pacak dengan tolongan, dengar dengan tolongan, bergerak dengan tolongan. Anda kira-kira ya? Alhamdulillah.
yakni bahwasanya si hamba menerima limpahan hak atau nikmat atau karunia daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Nah inilah persenan daripada ajar Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Persenan. Paham tak kira-kira? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mungkin sekadar mukadimah singkat yang dapat kita sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kalau alhamdulillah. Gimana kita? Hah? 121 merasakan adanya hak Allah Ta'ala. Lanjut kita tadi. Jadi sederhana. Antum alaika awalan ibad bil-ijad itu. Sekiranya diputuskan Allah tolongannya kepadamu dalam waktu yang singkat, niscaya jadilah engkau hilang dari permukaan bumi ini. Hilang nikmat indah itu. Ada niat contohnya baik, putus di itu hubungan dunia. Ya, kita tidak baca lagi, hubungi, tidak lagi nak minta hubungi. Tidak, lagi tidak ajak lagi nak menghubungi kita, tidak ajak lagi mau komunikasi dengan kita, tidak lagi nak ajak ngomong. Tidak. Ada cocoknya baik. Tak usahlah mau sakit baik, dan tumbuh yang baik. Tak diundang lagi, tak ada lagi mengundang, tak ada lagi gitu. Tolong sampai ke negosiano, kita tak sebut dia lagi. Banyak yang bilang kan baik tu, tak pergi dia untuk dia, salah lagi. Apalagi dah sudah hilangnya ni. Tak kira-kira. Alhamdulillah. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tujuan kita bertauhid ini, memahami tauhid ini supaya memahami dua nikmat ini, zahiratan wa batinah. Apabila sudah memahaminya, sejak mulai kita melek mata, semula menjadi pikiran kita itu diajak oleh hati yang bersih itu, terpandang begitu kepada nikmat zahiratan wa batinatan, misalnya pada saat itu senanglah seluruh badan kita dirasakan. Tak katik lagi duka cita, tak lagi rasa kesusahan. Hilang rasa, hilang rasa ketakutan, hilang rasa bosan. Kalau pikiran itu pagi itu lepas niat, pikiran itu berpikir niat, nak ini, kayak orang itu datang, nak lagi utang, tak kenyaman lagi hidup di dunia. Tak kira-kira? Subhanallah. Apa itu hadirin rahimakumullah? Sesungguhnya adanya engkau itu nikmat Allah SWT. Sedangkan nikmat itu adalah hak atau milik Allah SWT. Hafal kalimat ini. Sesungguhnya adanya engkau, contohnya kita ini nikmat. Begitu. Tak kira? Nah itu sampai kepada kita rasa. Bahan ngomong itu tak mungkin bakal omongan itu sia-sia. Benarnya itu. Sedangkan nikmat itu, sedangkan nikmat Allah itu adalah haknya, milik dia, punya dia. Jadi tak hati aku. Tidak. Alhamdulillah. Kepunyaan Allah, dialah Tuhan yang Maha Kaya. Sedangkan kita bergantung kepada Allah. Tidak. Jadi contoh ini kesalahan dia, apa nak nangis, apa nak libat, hak dia, punya dia, terjatuh nikmat dia. Tahu lah itulah kita. Nah kesalahan dia, apa mana? Sudah ini.
surah apa itu? Bahasanya Allah SWT berfirman, jadi bahasanya dia memperumpamakan artinya keberadaan kita ini, nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini, seperti dinyatakannya seperti matahari, nak dipanjangkan, nak dipendekkan, bila dia nak mendaki, dipanjang, panjang. Bila dia mendaki, pendek. Diperumpamakannya seperti mataharinya. Tak kalah matahari terbit dengan izin dia yang sampai sore. Aku ditarik perlahan-lahan, bukti dia siap. Lama-lama balik lagi, maka hilang lagi. Tariknya dikurangi dikit, dikurangi dikit penerimaan, dikurangi dikit kekuatan, dikurangi dikit kebacaan. Lama-lama habis. Kadang-kadang tuh masih napas jalan. Subhanallah. Tak kira makanya jangan heran. Kapan lama itu ada banyak lagi makan, tak kuat lagi berjalan. Lah iya memang. Ku panjangkan Tuhan umurmu, maka ku tarik sedikit-sedikit nikmat. Ada baca lagi, nombor tadi. Lagi lah puluh. Iya, jangan tak sadar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila ditarik nikmat itu, misalnya kita hapus, tidak tinggal lagi walaupun sekecil debu, tiada bersifat lagi dan tiada bekerja lagi, hilanglah segala amal kita, perbuatan kita. Waktu itu dinamakan rajim, rujuk kembali. Artinya kembali kepada pencipta ialah Allah SWT yang sejati, yang ahad, yakni benar-benar so. Benar-benar so. Nah kalau baca, jangan so sampai dia naringnya. Sebelum dia naring, sebelum sohnya dalam ketunggalan kita lagi tak ada kenang lagi, itu sekarang termasuk so. Hapuskan perbuatan, hapuskan rasa baca, hilangkan rasa wujud diri kita, hilangkan anania kita, supaya sudah so kita dalam wujud dan kita. Anda kira, alhamdulillah. Jadi tak kaget lagi kita. Anda kira, kalau sudah macam itu kaget, tak tahu siapa, tidak ngerti itu tetap dia nak menunjukkan kesuaan dia. Tetap hapus galau kaget. Dia kafe tetap solid. Anda kira-kira, tapi tidak termasuk mesaka dia itu kaca. Nah kita minta dengan Tuhan tu lagi naik mesaka supaya waktu masuk kaget tidak bersambung. Kapan so dipaksa? Anda kira-kira? Alhamdulillah. Nah sini kita sudah termasuk mesaka. Jadi kapan itu kembalinya bentuk soninya? Alhamdulillah. 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 Apa yang hadirin rahimahumullah. Apabila telah kita ketahui diri kita itu berasal dari nikmat Allah yang disifatkannya dengan sifat kehamuan. Jadi wujud cokor, wujud ada kita dan wujud artinya itu penambahan, penerusan, upin, nengok, baca itu wujud teruskan, wujud dilanjutkan. Kan mana karena dikatakan dilanjutkan ini, dilanjutkan kan kayak malam tadi, pagi dihadirkan lagi, penyimaan itu lah juga. Waktu tidur ditarik, dihadirkan lagi, itu nikmat kelanjutan. Itu namanya nikmat imdad. Nikmat pelengkap dan artinya nikmat diteruskan. Kalau waktu tidur itu tidak diteruskan lagi, mana kira-kira? Kemana kita nak cari? Ya, subhanallah. Alhamdulillah.
Jadi kita disifatkan yang hamba. Jadi tak baca natangkan nikmat itu, baik contoh kita, tak baca itu nombor kedai, baik itu nikmat pelengkap itu tak baca itu melengkap kuno, naik datangkan pendengar itu tak baca itu dengar kuno, narik pendengar itu tak baca itu membaik kedai, tak baca itu bilang ini, tak baca itu membaik kedai. Itulah namanya hamba. Anda kira-kira itulah namanya pekak, bisu, buto, buyang, lemah itu tak baca kita manggilkan datang ke pendengaran, waktu datang pendengar itu tak nyambung kita tak baca, gitu ya. Terbelang-belang ada. Anda kira-kira? Alhamdulillah. Yakni fikir lemah, hina, dhaif, kekurangan. Maka didatangkan nikmat imdad, nikmat pelengkap. Nikmat diteruskan untuk menutupi sifat-sifat kehambaan. Hilang peka sekarang, hilang itu sekarang, hilang jahil itu sekarang. Mak kayo, apa kira-kira? Mana seperti mak kayo? Perumpamaan, seperti. Kalau kata orang sekarang ini, kalau bahasa Indonesia, nanti tak baca bahasa Indonesia. Pokoknya waktu di hotel Sudirman itu tanya dulu, sama dulu. Bukan Bangkanya, bukan Jambinya, bukan Bangka Bintungnya, bukan Palembang ni lah, balik ke depan situ. Mau Palembang. Pak Badi kan dari situ, bintang di situ. Mau Palembang. Susah juga kalau ngomong dengan orang yang ngajak. Aku dah baca, tak kenal omongan ini nak dibahas Indonesia kan tu aku dah pasir. Kalau dah pasir nak kenal je bunyi ni je tak takut pun. Coba ya tidak aku agak dia masalah kan. Ayo, rupanya jodoh, benar-benar rupanya. Tinggal nama di Bangka, budak itu lahir di Bangka. Tak wajib bahasa Palembang. Kalau ngomong bahasa Palembang. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Gimana tadi? Assalamualaikum. Sekali. Sehingga seolah-olah kita bersifat menyerupai sifat kemalan, sifat kesempurnaan. Di sinilah mengalami lumpur lagi. Kesempurnaan. Tadinya miskin, sekarang kaya. Banyak lah lumpur macam itu kan. Lumpur dengan kawan, lumpur dengan dulu. Lumpur lagi, lumpur di masa tadi susah dia tadi. Lumpur. Itulah cukup kita. Itu datang pendengaran, itu datang penjiwaan sebagai nikmat Allah, sebagai nikmat imdad pelengkap, nikmat diteruskan dari Allah SWT. Lupa peka, lupa bahasanya kita dibuta, lupa kita tidak tahu. Sampai-sampai digawak semayang, nyebut kami la haula wala, akan semayang tak lagi la haula wala, kita ada ya Allah. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi anak contohkan di Lakmago. Kalau seandainya kan yang sebenarnya perintah, yang benar perintah itu, kalau aku dulu masih kecil Pak, aku ini paling seringnya. Oleh karena kita ini paling kecil. Kita tu lah baca kau. Nah, jadi kapan yang benar perintah itu, kalau zaman dingin beli minyak mau dulu, minyak lampu mau dulu. Kalau minyak lampu mau botol. Sama. Ya.
Jadi yang namanya bahwasanya benar perintah itu dijalankan sebenarnya. Kalau dibelikan minyak, kalau dulu kan minyak bukannya kiloan, literan. Nah, ini minyak berapa? Nah, jadi kalau beli gula sekilo, beli dengan sekilo, beras setengah kilo, beli dengan setengah kilo. Jadi kapan kau balik, kapan ditanya kan? Beras berapa kilo? Setengah kilo, benar. Gula berapa? Sekilo, benar. Nah dalam sembahyang itu, bukannya itu perintahnya. Panggilan Tuhan dalam sembahyang itu, wala tusyrik billah. Bukan yang masalahnya, mesti kau baca Fatihah, mesti kau lancar baca Fatihah, mesti lancar baca. Ada tak kira-kira? Anda tanya dulu, ada tak kira-kira? Dalam perintah itu wala tusyrik billah. Nah itu yang harus dijalankan. Itu pokoknya. Jangan sekutukan aku. Apa yang keren? Dan yang kedua, di situ bahwasanya itu la haula wala quwwata illa billah. Junjung perintah. Itu baik jalan itu. Tak salah ngomong pencak pintar baca hebat pesan. Tak ada lapis dah itu. Bukan perintah itu. Tidak diperintahkan kita macam itu. Cuma kita diajarkan itu. Diajarkan harus baca. Diajarkan harus tahu. Diajarkan harus pasal. Makanya kalau itulah lupa perintah yang sebenarnya dari Tuhan. Kita perintah dari kita perintah dari kiai, kita perintah dari guru. Jalankan perintah itu bukan dari Tuhan. Maka bersambunglah dengan guru, bersambunglah dengan kita. Kalau nak bersambung dengan Tuhan, bersambung dengan yang kita sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka jangan sekutukan. Mau tak kira-kira? Kan baca la hawla itu, baca ngobatnya. Baca. Takkan bulan, baca ngobatnya. Iya. Nah, kita lah benar-benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah benar niat, cuman. Tapi waktu berjalan, waktu prakteknya, tidak ada tetapi sama sekali. Sedikit lagi tidak. Mulai terpasang niat, lah Allah, ya Allah, jatuh galau-galaunya, hilangnya sama sekali lah Allah, baca nang hebat sehingga nato kita hilang Tuhan. Laju nato kita tidak tahu lah Allah, masuk baca, jadi nato kita dalam sembahyang, mana nak nyato ada Tuhan? Dipahami tak kira-kira? Alhamdulillah. Inilah sebenarnya ajas tauhid. Sebenarnya tauhid itu itu sebenarnya. Supaya kita pacak masuk kepada hadirat Allah, pacak kita merasakan hadirat Allah, pacak kita merasakan nikmat Allah, pacak kita merasakan keluhan Allah. Itu sebenarnya. Ujungnya itu kepada kita itu sebenarnya. Apa ibu hadirin rahimakumullah. Ada juga alhamdulillah. Nah kita jadi seolah-olah yang kita ada itu zuhirnya ini bukan sebenarnya. Nak kembalikan, nak memulakan, nak menguruskan, ibaratnya itu kan dengan api pula bengkok dengan rotan.
Tidak lurus asal lewatan di bengkok tuh. Nah sekarang nak dibalik ke lurus, nah lambat-lambat. Nah, hati-hati dia. Kalau tidak hati-hati, malah justru rusak. Baca pakai lagi. Kena baca rusaknya, patahnya ada. Itu nilai bengkok gitu. Jadi perintah itu tidak sesuai dengan yang merintah. Ini tidak sesuai. Yang kita memban perintah tidak sesuai yang kongkonan yang merintah itu, yang sebenarnya kongkon itu tidak sesuai. Bukan baca, bukan harus jelas, bukan. Tidak sejalan. Hah? Tidak sejalan. Iya, tidak ada kuau gitu tuh lawan-lawanannya. Jadi kalau baca di situ kita ngerasakan di dalam beribadah itu kita ngerasakan pertolongannya. Pertolongan dia nutur ke, pertolongan dia macak ke, pertolongan dia dengarkan, pertolongan dia ngawi ke sampai selesai amal ibadah itu. Ini bertukar kita nganteninya. Mana nak ngasih lemah? Tidak kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Nanti suatu. Kehambaan sehingga seolah-olah bersifat menyerupai sifat kamalan. Disertakannya dengan qadar iradat ilmu yang bermacam-macam kekayaan. Oleh karena itu janganlah kita menyaingi Allah. Jadi kita lagi lupa. Dia ingat lagi bahwasanya kita tadi kenalah berduit, kenalah kaya. Itulah juga kita. Lalu lupa kita. Dengan kaku tadi itu. Mau oleh karena Allah sudah lemaknya lah macam keadaan. Sama gitu. Ada penanam baru-baru ini juga nemui kawan saya lama ya. Namun kawan saya lama ya. Tadinya sama-sama. Nah, ngomong ke lain sama-sama tadinya. Keduanya gelap, galak kedua ayam. Tidak itu di pinggir jalan depan nepos itu, ikan nepos. Di sebelah sekolahan mana dia? Apa dia sekarang? Gamais, apa dia? SMA apa ini? Nah dulunya itu kan nepos, kalau simpang jagung deh. Dia itu nyangkut di sekolah situ, dia itu centeng, panggil. Tidak salah sebut namanya ya. Jadi sebut namanya. Apa? Oh, ini, lama ya. Hebatnya nih. Mana? Kalau kau kopi nak niat ke tempat. Ya. Sudah. Yo nak ke Marbung. Alhamdulillah. Yo. Ngomong sikap masih gawe lamu. Ada lagi ni. Ngapa? Woi. Perasaanku kalau orang rumah, anak-anakku, mantu-mantuku. Dulu aku nangis kalau kaki mulai dingin kalau cuma aku waktu itu ingat Tuhanku tolonglah panjang nyawa aku nak tobat ni kan. Aku nak tobatnya. Kalau kau tunjuklah aku waktu, tunjuklah aku kau panjang sedikit umur. Nah aku nak tobatnya. Janganlah kau kabur dulu sebelum aku tobat ini. Aku nak berbaik dulu, aku nak beribadah dulu. Yoni nama juga kau. Iya kan, aku tak berhenti lagi kan. Berhenti ni ada pun tak lagi kan. Panjang dari itu tak lagi kan. 10 tahun aku ngomong 10 tahun. Nah, jadi artinya yang sakit itu baru terasa sehat. Kapal sehat ini, kapal hilang ada gerak, lumpuh orang tidak gerak. Kalau dijadikan Tuhan terasa yang kita terpekak yang waktu itu terasa kan, tak tidur tapi masa terasa tu tidak kenal tu, ya sungguh
Kali beriman kalau ni. Nah waktu ditariknya sudah sadar lalu. Sadarlah dengar, sadarlah nengok. Nah aku yang seolah-olah punya kita. Nengok punya kita. Seolah-olah tak pernah hilang. Lepas. Kalau memang dalam keadaan yang ditarik, yang pendengaran itu kita sadar ni kan, mana sakit tu? Bukan main. Tak tahu aku sehat. Aku nak kelanggar lagi. Aku ni amonian aku nak kelanggar. Nama kontak dulu. Iya, amonian aku tidak kelanggar dah. Kapan kau sudah sehat? Kelanggar kalau yang lagi dah. Ya Allah. Banyak kami ni. Ada bekas oleh narkoba. 8 tahun kena. Ada yang 10 tahun. Balik 2 hari 3 hari kan main. Jujur itu terus pokoknya kapan kita lawan pokoknya. Elok sekali 2 kali. Sudahlah. Dah lupa. Tak ingat lagi. Tengok nama mereka. Dah lagi ni. Maksudnya lagi. Tamu-tamu. Tak ngajem ni. Men sekarang. Mulai kapan kita lawan. Mulai dia lagi. Terlaluan. Lama-lama tak lagi maluan biasa kan? Itu kan? Tak kira-kira? Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Nah, memurnikan kita kesadaran itu, maka akal ini paling tidak kita tetap jika kita nakal, maka minta tambahan cahaya hidayah. Supaya dengan kesadaran kita merasakan hamba. Dalam keadaan kita merasakan artinya hamba. Dalam keadaan kita nyengak, kita merasakan hamba. Dalam keadaan hidup kita merasakan hamba. Dalam kita merasa artinya baca, merasakan dalam keadaan hamba. Artinya sadar itu dibacakan. Itu didengarkan. Tapi sekarang. Tak kira-kira. Ini anak terasa. Jadi bukan mengajar ibu-ibu bahaya. Anak sini belajar juga ini. Tak kira-kira. Anak tensinya, anak rasa bukan angkatan manusia. Nak nyadarkan manusia itu bukan dengan manusia, bukan sama-sama manusia. Tak kira-kira. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kalau terutama yang mungkin ini. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Kalau ada yang bertanya, ya terima kasih.